Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Chill di Chill Talk. Dan hari ini kita bakalan bahas soal good versus bad practice bareng PLP, yaitu ada Pranata Laboratorium dan Pranata Keuangan. Bersama tiga narasumber kita yang bakalan kita kulik tuntas nih soal Pranata Laboratorium dan Pranata Keuangan. Ada Mas Dwi sebagai perwakilan dari Pranata Laboratorium. Halo Mas, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ada juga Mbak Noviana selaku perwakilan nih dari Sobat Pranata Keuangan. Halo Mbak Novi, apa kabar? Halo Kak, Alhamdulillah kabarnya baik. Alhamdulillah baik juga. Nah, kalau gitu ada lagi satu wanita cantik ya yang belum kita sapa. Nah, ada Mbak Ami, Mbak Nurul Fahmi. Halo Kak, apa kabar Kak? Halo, Alhamdulillah baik. Mbak Nista juga, Masya Allah ya cantiknya hari ini. Masya Allah baik, terima kasih Mbak Ami. Nah, bersama narasumber yang cantik-cantik dan satu pangeran kita bakalan bahas seru-seruan soal good practice dan bad practice untuk berkaitan dengan Smart ASN di universitas itu seperti apa. Tapi sebelum itu saya mau dulu nih ke Mbak Ami ini. Gimana sih, kenapa sih kita bahas-bahas soal Pranata Laboratorium ini? Itu kenapa Kak background-nya? Oke, terima kasih ya Mbak Nisa atas kesempatannya. Nah, di sini tuh kita mau bahas tentang smart governance. Di sini kita akan membahas tentang perguruan tinggi yang udah berbasis smart governance, di mana Pranata Laboratoriumnya dan Pranata Keuangannya punya peran penting nih yang strategis untuk meningkatkan smart governance-nya. Di mana Pranata Laboratorium ini menjamin mutu praktikum, keselamatan, dan ketersediaan alat. Sementara untuk Pranata Keuangan memastikan itu akuntabilitas dan tata kelola anggaran. Kemudian juga nanti kita akan membahas tentang manajemen ASN. Nah, manajemen ASN ini pada dua jabatan ini itu harus bekerja dengan merit, yaitu profesionalisme dan integritas. Kemudian harus juga sebagai smart ASN nih yang bisa mendorong laboran lain dan Pranata Keuangan lain untuk smart digital, inovatif, dan bisa berkolaboratif tanpa meninggalkan SOP, keamanan data, dan jejak audit, sehingga keduanya ini sangat menentukan tercapainya atau tidaknya smart governance di universitas. Seperti itu, Mbak. Berarti tidak hanya ada smart people ya, Mbak Ami, tapi juga ada smart governance. Nah, tapi ngomong-ngomong smart governance di universitas dan kaitannya dengan Pranata Laboratorium, itu sebenarnya seperti apa sih aplikasinya smart governance itu dalam aspek Pranata Laboratorium? Kalau gitu, saya langsung tanyakan nih kepada Mas Dwi. Itu gimana nih Mas Dwi? Tanyaan ini bagus banget. Jadi kalau ngomongin tentang manajemen ASN ya, sebenarnya itu simpel. Intinya kita itu kerja sesuai dengan kompetensi. Sesuai dengan kompetensi yaitu PLP ya, yang dimana fokus kita itu di laboratorium, yaitu untuk mengurus alat, bahan, keselamatan, dan dukungan teknis, bukan kemana-mana. Itu juga namanya adalah sistem merit. Orang ditempatkan sesuai keahliannya. Hasilnya, layanan kampus jadi lebih profesional dan nggak asal jalan. Soal profesionalisme juga, kita pastikan praktikum itu berjalan dengan rapi. Alat itu siap untuk dipakai, log pemakaian itu tercatat, dan perawatan alat itu rutin berjalan. Jadi, jika mahasiswa itu untuk mau masuk ke lab, hanya tinggal belajar, tidak perlu ribet memikir kesana-sini. Nah, untuk soal integritas ini, sangat krusial juga. Di lab itu, banyak aset mahal dan bahan-bahan yang sangat berisiko. Jadi harus jujur, kondisi alat dilaporkan apa adanya. Catatan pemakaian harus benar. Standar operasional prosedur ketiga wajib dipatuhi. Kalau tidak ada integritas, laboratorium bisa berantakan. Begitu, Kak Nisa. Wah, berarti dari segi manajemen ASN itu intinya adalah bagaimana kita bekerja sesuai dengan kompetensi ya, Mas Dwi? Ya. Nah, dari segi smart ASN-nya sebagai Pranata Laboratorium itu seperti apa, Mas? Nah, kalau untuk dari segi smart ASN-nya itu ya, ini soal cara kerja yang lebih modern. Jadi kita itu, PLP, juga harus melek digital. Contohnya, untuk sistem pembookingan laboratorium itu bisa lewat sistem, bukan dengan buku tulis. Yang kedua, inventaris alat itu sekarang menggunakan pakai dengan QR code. Dan yang selanjutnya itu, log perawatan alat itu dibuat dengan sistem yang digital. Dan yang terakhir, standar operasional prosedur ketiga itu bisa diakses melewati online.
dengan gampang dan cepat. Intinya itu tetap aman dan sesuai aturan, tetapi lebih cepat, rapi, dan efisien. Begitu, Kak Nisa. Keren sekali. Jadi smart, betul-betul smart nih. Nah, itu dari segi Pranata Laboratorium. Saya ke Mbak Novia. Dari segi Pranata Keuangan itu bagaimana nih kita manajemen ASN dan smart ASN-nya? Apakah dihitung terus nih Kak uangnya atau seperti apa? Gimana Mbak Novia? Oke, terima kasih Mbak Nisa. Jadi sama nih kayak PLP. Kita di keuangan juga harus kerja dengan sistem merit, profesional, dan integritas nih yang pasti. Kalau merit ya jelas lah ya, yang pegang anggaran ya yang ngerti anggaran. Gimana kalau misalnya yang megang anggaran ini orang yang nggak ngerti, jelas nanti pasti hasil laporannya juga salah kan ya. Jangan sampai keuangan ditangani sama orang yang nggak ngerti siklusnya. Wah, berarti memang harus orang yang paham ya Mbak Novia. Betul, kami memastikan alur anggaran itu terukur, transparan, mulai dari perencanaan, pengajuan, pencairan, sampai pelaporan. Semuanya harus jelas, karena profesional itu bukan hanya sekedar bisa kerja, tapi hasil kerja bisa diuji dan harus bisa dipertanggungjawabkan nih, Kak. Wah, berarti perlu digarisbawahi nih, dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya nih Mbak Novia, kalau dari sisi smart ASN-nya, Pranata Keuangan itu dia seperti apa Mbak? Nah, seru nih ya, Kak. Jadi, Smart ASN ini mendorong kita supaya kerja lebih digital, lebih cepat, lebih transparan. Misalnya nih, kalau di universitas kami, di Universitas Lampung, ada sistem yang bernama Simpan, Kak, atau Sistem Informasi Manajemen Pelaksanaan Anggaran. Yang kedua, ada sistem bernama Sejalan, nih, Kak. Biar kita beriringan ya, yaitu Sistem Informasi Perjalanan Dinas. Yang ketiga ada Semar, Sistem Informasi Arsip. Dan yang keempat, sistem yang terbaru nih, Kak, sistem perpajakan yaitu Kortek. Dengan semua itu, pimpinan bisa ambil keputusan lebih cepat dan tepat. Masing-masing unit kerja juga gampang nih ngecek sisa anggarannya, sisa berapa. Dan prosesnya lebih rapi, nggak ribet, dan nggak tumpukan kertas, Kak. Wah, berarti tadi ya Mbak Novia harus sejalan dan setujuan ya. Nah, kalau gitu tadi kan dalam pengaplikasian manajemen dan smart ASN pasti ada dong hal-hal yang buruk nih terjadi, entah itu kendala dan lain sebagainya. Itu bagaimana nih kalau dari sisi Pranata Laboratorium, Mas Dwi? Oke, kalau dari saya ya eh, untuk sisi bagusnya itu, kalau dari saya pribadi itu saya mulai menerapkan 5R ya di laboratorium saya, yaitu ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Tapi saya bikin versi yang lebih modern. Dan setiap alat itu yang ada saya kasih QR code. Isinya itu lengkap, yaitu ada lokasi simpan, standar operasional prosedur penggunaan, sampai dengan status kondisi. Jadi kalau mau pakai alat itu tinggal scan, sangat praktis. Yang kedua itu sistem inventaris digital untuk barang dan bahan. Untuk bahan kimia dan alat, saya menggunakan spreadsheet online. Setiap ada pemakaian langsung terupdate. Sistemnya bahkan bisa kasih tanda merah otomatis kalau stok hampir habis. Jadi terasa punya asisten digital yang mengingatkan terus. Terus untuk yang ketiga, perawatan alat terjadwal dan reminder otomatis. Saya juga bikin jadwal maintenance setiap 3 bulan. Remindernya itu saya pasang di kalender dinas. Jadi nggak ada alasan untuk lupa. Hasilnya, alat lebih awet, error berkurang, dan praktikum jauh berjalan dengan lebih lancar. Sekian, Mbak. Wah, berarti memang harusnya tuh yang dibahas good-goodnya dulu ya Mas Dwi. Jadi Ya, pasti ada kebaikan dari manajemen dan smart ASN tadi. Dan ternyata memang sangat-sangat efisien. Dan itu sesuai dengan kelas smart ASN bagi Mas Dwi nih. Lalu gimana nih kalau Mbak Novia, good-nya tuh seperti apa nih dalam penerapan manajemen dan smart ASN ini? Oke, makasih ya, Kak. Jadi kalau dari Pranata Keuangan nih, good-nya yang pertama ada e-budgeting, dan ada e-monitoring realisasi anggaran nih, Kak. Jadi dulu realisasi anggaran dipantaunya cuma via Excel dan manual banget kan. Sekarang kami pakai aplikasi terintegrasi yaitu Simpan. Semua unit bisa lihat pagu, bisa lihat realisasinya, dan bisa lihat sisa anggaran yang real time. Kunci keberhasilan dari sistem ini yang pertama pasti data yang benar. Yang kedua SOP revisi anggaran yang digital nih. Dan ketiga ada dashboard untuk pimpinan.
Yang kedua ada SPPD digital nih Kak. Sekarang SPPD, surat tugas, laporan, semua berjalan lewat sistem. Dengan sistem sejalan, semua template yaitu otomatis, ada total perhitungan sampai lengkap, dan timeline jelas dari approval hingga pencairan dana nih Kak. Yang ketiga ada arsip keuangan digital nih Kak. Jadi dokumen keuangan nggak lagi nih numpuk-numpuk banyak di meja, semua disimpan dalam arsip digital dengan metadata yang memudahkan audit internal maupun eksternal untuk mencari datanya nih Kak. Kunci keberhasilan dari sistem ini yang jelas ya Kak. Pertama yaitu penamaan filenya yang baku, hak akses ketat, dan pengarsipan yang teratur. Wah, jadi memang sangat-sangat akan memudahkan dan efisien ya, Mbak Novia, selaku pranata keuangan. Nah, itu tadi adalah good-goodnya, yang baik-baiknya nih. Tapi kan ada baik, pasti ada buruknya. Walaupun mungkin tidak selalu buruknya banyak, nah mungkin lebih banyak baiknya, nah tapi harus selalu diperbaiki nih keburukannya. Kalau dari segi yang bad practice-nya, itu seperti apa nih kalau pranata laboratorium, Mas Dwi? Oke, sekarang kita baru masuk ke yang bad-nya ya. Sekarang saya akan memberikan contoh bad practice yang sering terjadi di universitas atau kampus. Yang untuk yang pertama itu, pencatatan alat itu masih menggunakan manual. Spreadsheet-nya terpisah-pisah, nggak ada log yang jelas. Akhirnya alat itu hilang kemana-mana dan nggak ketahuan jejak alatnya itu kemana. Untuk yang kedua, pemakaian laboratorium itu tanpa standar operasional prosedur K3 yang jelas. Ini berbahaya, resiko kecelakaan itu sangat tinggi. Biasanya karena standar operasional prosedur itu nggak pernah disosialisasikan atau pengawasannya itu lemah. Yang ketiga itu, perawatan alat itu sifatnya itu reaktif. Jadi menunggu rusak dulu alat itu baru diperbaiki. Akibatnya biaya itu membengkak dan alat itu sering nggak bisa dipakai pada saat kita membutuhkan. Dan cara untuk mencegahnya itu sebenarnya itu sederhana. Asal dijalankan dengan serius. Inventaris itu harus satu sistem, rapi, dan gampang dilacak. Jadi tidak ada lagi cerita alat itu hilang atau datanya itu berbeda-beda. Terus yang untuk perawatan juga jangan menunggu alat itu rusak dahulu. Bisa juga dibuat dengan jadwal rutin. Dijalankan konsisten, lebih hemat biaya, dan alat selalu siap untuk dipakai. Dan untuk audit K3 pun harus betul-betul dicek, dievaluasi, dan ditindaklanjuti. Bukan cuma sekedar formalitas atau sekedar hanya tanda tangan saja. Jadi kalau sistemnya sudah tertata dan orang-orangnya itu disiplin, smart governance itu bukan sesuatu yang rumit. Bisa dimulai dari hal yang kecil, dari lab kita sendiri, dan kebiasaan kerja yang benar itu ada setiap hari. Sekian dari saya, Kak Nisa. Wah, keren. Langsung ada cara mencegahnya nih dari Mas Dwi soal bednya. Jadi udah dikasih solusi sama Mas Dwi-nya nih. Kalau gitu saya ke Mbak Novi. Gimana nih Mbak Novi dari bad practice selaku pranata keuangan itu dalam apa aplikasi Smart ASN itu seperti apa, Mbak? Oke, terima kasih ya Kak Nisa. Jadi dari bad practice-nya nih, yang pertama ini revisi dokumen yang sering berulang ya Kak ya, karena dokumen ini nggak disusun sesuai ketentuan dan standar yang berlaku. Jadi menimbulkan revisi-revisi terus-menerus. Yang kedua ada keterlambatan pengajuan anggaran menjelang akhir tahun nih Kak. Jadi di akhir tahun banyak sekali tumpukan pengajuan anggaran. Kegiatan ini karena perencanaan kegiatan yang kurang matang dan koordinasi antar unit yang masih belum efektif nih Kak. Yang ketiga, ada ketidaklengkapan dokumen pengajuan. Ketidaklengkapan dokumen ini disebabkan karena minimnya pemahaman terhadap persyaratan dokumen nih Kak. Jadi cara untuk mencegah bad practice ini biar nggak terus berkelanjutan, yaitu yang pertama kita harus membuatkan standarisasi dokumen dulu nih Kak. Jadi biar penamaannya, perurutannya, semua jelas. Yang kedua yaitu antar unit harus mengajukan pengajuan anggaran dengan batas waktu yang jelas. Yang ketiga, kita harus membuat checklist kelengkapan dokumen agar aksesnya terkontrol dan mudah nih Kak. Begitu. Wah, keren. Ada juga cara mencegah dari bad practice-nya. Udah dikasih sama Mbak Novi. Berarti kalau dari penjelasan Mas Dwi dan Mbak Novia tadi, kita bisa simpulkan bahwa sebenarnya hal-hal yang
buruk itu bisa menjadi baik ketika itu bisa dicegah. Nah, lalu bagaimana nih Mbak Ami selaku pengamat Pranata nih, itu gimana agar good practice ini itu bisa menular kepada teman-teman Pranata laboratorium atau Pranata keuangan yang lainnya? Terima kasih Mbak Nisa. Sebagai pengamat Pranata di sini, saya bisa simpulkan dari penjelasan tadi dari Mas Dwi sama Mbak Noviana. Kalau kita mau good practice itu menyebar, gak cukup cuman kita kerjakan sendiri, tapi kita harus bikin ekosistemnya dulu di universitas nih. Bagaimana cara kita berkolaborasi dengan rekan kerja masing-masing, di mana itu contohnya salah satunya yang pertama mulai dari dokumentasi yang rapi dan mudah dipahami. Nah, di sini semua praktik baik harus didokumentasikan dengan cara yang simple, gampang ditiru, kemudian Pranata laboratorium atau Pranata keuangan bikin aja dulu panduan ringkasnya, kemudian contoh formnya yang bisa diupdate, kemudian SOP mini atau video tutorial singkat yang bisa diakses juga sama rekan kerja. Kemudian yang kedua itu menunjukkan dampaknya, biar orang lain nih sadar manfaatnya. Jadi seperti contohnya yang dijelaskan tadi Mas Dwi Putra itu tentang scan barcode. Nah, teman laboran lain mungkin masih menggunakan pencatatan manual nih. Nah, dia mungkin bisa mencontoh untuk good practice-nya dari Mas Dwi Putra untuk menggunakan barcode. Kemudian yang ketiga itu aja kolaborasi lintas unit. Nah, good practice itu nggak boleh eksklusif, tapi tetap harus inklusif, di mana Pranata ini bisa berkolaborasi antar universitas maupun antar fakultas. Kemudian yang keempat itu buat forum atau komunitas praktik yang baik. Kita bisa bikin komunitas Smart ASN atau forum inovasi unit. Jadi di situ kita bisa sharing ide Mbak Noviana tentang manajemen keuangan, sharing tentang Pranata laboratorium, seperti itu. Kemudian yang terakhir itu menggunakan teknologi yang sama biar kita itu konsisten, karena kalau tools yang berbeda, good practice saya bisa menggunakan banyak aplikasi, banyak tools, banyak spreadsheet. Jadi lebih baiknya itu harus satu platform monitoring, satu sistem e-budgeting, kemudian satu portal arsip digital. Seperti itu, Mbak Nisa. Wah, keren banget ya Kak Ami. Jadi tidak hanya digugu dan ditiru, tetapi juga bagaimana membangun budaya kerja yang mendukung inovasi. Wah, sehingga bisa menjadi smart ASN dan mendukung manajemen ASN itu tadi ya. Nah, oke. Terima kasih saya ucapkan kepada Mas Dwi, Mbak Novi, dan Mbak Ami untuk chill talk berkaitan dengan good versus bad practice in university hari ini. Semoga semua teman-teman Pranata sama-sama bisa menjadi smart ASN. Dan bisa mendigitalisasi dan bertanggung jawab seperti yang tadi Mbak Noviana jelaskan bahwa harus bertanggung jawab karena itu adalah fondasi dari smart governance. Demikian chill talk kita hari ini. Semoga ada kesempatan lagi bertemu di pertemuan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.